terhadap korban atau terhadap pelaku itu akan mempengaruhi objektivitas dari keterangan ahli itu. Saya kira tadi ahli sudah tegaskan yang mulia bahwa salah satu jenis keterangan ahli itu ya dia harus melakukan pengamatan, pemeriksaan, observasi atau penelitian baik terhadap korban, terhadap pelaku atau terhadap instrumentum sceleris. Artinya sepanjang pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang dia miliki dan itu dapat dipertanggungjawabkan, maka sepanjang itu pasti dia bersifat objektif. Tetap bersifat objektif ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi saya. Terkait alat bukti petunjuk. Menurut KUHAP, coba saudara jelaskan alat bukti petunjuk itu. Ya, yang mulia memang kalau kita melakukan padanan, kitab undang-undang hukum acara pidana dan berbagai macam kitab undang-undang hukum acara yang ada di dunia ini, mungkin hanya di Indonesia saja menggunakan istilah bukti petunjuk. Sebetulnya ketentuan pasal 184 KUHAP itu sama dengan ketentuan pasal 339 strafvordering di negeri Belanda. Sama persis, kecuali kata-kata Wegneming van der Rechter yang berarti pengetahuan hakim sampai ke Indonesia dia berbunyi menjadi petunjuk. Itu sebabnya ketika kami ikut dalam penyusunan RUU KUHAP yang baru ini, kami sudah menggantikan kata-kata petunjuk itu dengan pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan. Itu timbul dari apa yang ada di persidangan. Tetapi karena yang mulia kita masih menggunakan alat bukti petunjuk. Petunjuk itu adalah otoritatif hakim yang pertama. Yang kedua dia adalah accessory evidence. Accessory evidence atau bukti pelengkap karena petunjuk itu tidak bisa berdiri sendiri. Petunjuk itu dia diperoleh apakah dari keterangan saksi ataukah dari surat ataukah dari keterangan terdakwa atau circumstantial evidence lainnya. Petunjuk didefinisikan adalah kejadian antara satu dengan yang lain yang ada kesesuaian, sehingga dari ketentuan pasal 188 KUHAP itu disimpulkan bahwa harus ada dua persesuaian untuk melahirkan alat bukti petunjuk. Apa dua persesuaian itu? Persesuaian yang pertama, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan. Persesuaian yang kedua, bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Demikian yang mulia. Terkait tadi saudara nyatakan terkait keyakinan hakim, pengetahuan hakim. Keyakinan hakim. Sejauh yang saudara tahu, bagaimana teori pembuktian yang berlaku di Indonesia, hukum pidana Indonesia terkait dengan keyakinan hakim? Yang mulia, dimanapun di dunia ini ketika memutus perkara pidana harus berdasarkan keyakinan. Mengapa harus berdasarkan keyakinan? Karena yang dicari adalah kebenaran material. Pertanyaan lebih lanjut, berapa besar keyakinan itu? Berapa besar keyakinan yang dipakai oleh hakim ketika memutus suatu perkara? Maka jawabannya adalah depend on base teori. Tergantung teori dasar yang dia pakai apa. Di Amerika dan di Indonesia berbeda yang mulia. Di Amerika itu menggunakan conviction on time. Conviction on time itu seluruhnya adalah keyakinan. Karena yang menentukan benar atau salah itu adalah juri. Dalam kejahatan-kejahatan tertentu atau dalam perbuatan pidana tertentu di Indonesia, dia tidak menggunakan conviction on time tapi menggunakan conviction ratione. Jadi keyakinan didasarkan pada pemikiran yang rasional. Contoh konkret itu perkara tilang. Perkara tilang itu pelaku tidak perlu datang, dia bisa mengkuasakan kepada orang lain. Begitu dia datang hakim ketok palu bayar sekian. Itu keyakinan yang rasional.
Yang dipakai di Indonesia ini adalah negatif betelek bewijs teori. Jadi keyakinan dibalancing dengan alat bukti. Ada keyakinan tanpa alat bukti, majelis tidak boleh menghukum terdakwa. Ada alat bukti tanpa keyakinan, majelis pun tidak boleh menghukum terdakwa. Ada alat bukti dan ada keyakinan boleh menghukum terdakwa. Demikian. Sementara cukup yang mulia. Terima kasih ini adalah ahli. Memang nggak enak juga bicara sama satu perguruan kayaknya. Kita juga sama-sama mengajar di Gajah Mada dan satu. Waktu saya bikin buku yang ngulas beliau waktu itu. Jadi sama aja. Sama-sama ilmunya sama. Jadi baiklah kita santai-santai aja ya Mas Edi ya. Iya, Prof. Otto. Beliau juga profesor, jadi saya panggil beliau dengan Prof. Otto. Beliau jadi mahasiswa, saya baru usia 3 tahun. Baik, saya panggil ahli aja ya. Ahli, bisa nggak ahli mencoba menceritakan bagaimana peranan daripada hukum formil dalam rangka menegakkan hukum material? Ya, begini. Hukum formil, dia memiliki karakteristik ada 3. Yang pertama, dia mengandung sifat keresmian. Yang kedua, dia harus tertulis dan jelas. Dan yang ketiga, dia tidak boleh diinterpretasikan selain dari apa yang tertulis. Mengapa dia harus mengandung sifat keresmian? Yang mulia, dimanapun yang namanya hukum acara pidana di dunia ini harus diakui bahwa sedikit banyaknya dia mengekang hak asasi manusia. Orang digeledah, ditangkap, disita, ditahan, itu belum tentu pada akhirnya dia dinyatakan bersalah. Karena itu memang dia bersifat strict. Itu karakter hukum acara pidana atau hukum pidana formil untuk menegakkan hukum pidana material. Demikian. Jadi memang hukum formil itu perlu, bahkan tidak bisa interpretasikan lain daripada apa yang tertulis. Dan kalau hukum acaranya dilanggar dalam rangka menegakkan suatu hukum material, apakah itu bisa dibenarkan? Ini pertanyaan yang paling bagus yang mulia. Dan saya harus menjawab, kalau saya bicara dalam konteks teori, maka yang dijunjung tinggi itu adalah due process of law. Di dalam due process of law, apabila perolehan bukti, pengumpulan bukti, penyampaian bukti tidak sesuai dengan hukum acara, maka mengakibatkan bukti itu harus di-ignore, diabaikan. Unfortunately, sayangnya KUHP kita tidak mengenal itu. KUHP kita itu yang mulia, dia disusun tahun 1970-an sampai disahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Dia tidak mengikuti kaidah due process of law. Dia mengikuti kaidah crime control model. Crime control model itu mau tidak mau, suka tidak suka, dia tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi kita harus aware, kita harus sadar betul, jangan lupa KUHP itu disusun pada zaman Orde Baru. Yang persoalan HAM itu memang diignore. Sehingga ketika berbicara mengenai hukum positif yang tadi berpegang pada asas lex serta, lex scripta, dan lex stricta, memang tidak ada konsekuensi logis menurut KUHP apabila penegakan hukum material itu tidak dilaksanakan. Karena itu di dalam konteks teori yang mulia, KUHP itu dikatakan sebagai lex